Ya, selamat pagi siswa sekalian. Pagi ini kita ketemu kembali dalam pelajaran kita hari ini Matematika Minat kelas 10, masih lanjutan tentang vektor ya. Oke. Hari ini kita akan memperdalam vektor, yaitu proyeksi vektor baik itu skala maupun vektor itu sendiri, tetapi pada dimensi 3. Jadi materinya sih sama, tapi sekarang kita ke dimensi 3 ya. Oke, baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan pada pagi ini, kita akan terlebih dahulu ambil waktu sesaat teduh, setelah itu kita akan renungan, baru kita akan mulai untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Baik, kita akan sama-sama untuk membaca firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Renungan kita hari ini berjudul Anak Manusia. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Matius pasal 20 ayat 18. Anak manusia, Bar Enos atau anak Adam, Ben Adam, mengandung makna tidak sempurna dan cenderung melakukan hal yang buruk. Yesus dalam beberapa nubuatan disebut sebagai anak manusia. Bahkan Yesus sendiri menyebut dirinya anak Adam. Namun sebutan Yesus sebagai anak manusia bukan berarti ia tidak sempurna, melainkan mengandung makna kesetaraan, memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri. Kita juga disebut Ben Adam atau Bas Enos. Ini berarti bahwa kita tidak sempurna. Karena itu kita tidak boleh menghakimi, merendahkan, atau menghina martabat sesama manusia. Mungkin kita memiliki kelebihan seperti lebih kaya, lebih pintar, lebih berpengaruh, lebih penting, lebih terhormat, dan lain-lain. Atas alasan itu, kemudian kita merasa lebih istimewa, lebih berharga, lebih berjasa, lebih terpandang. Namun apakah kita melebihi yang Kristus miliki? Atau prestasi kita melebihi prestasi yang Yesus telah raih? Tak ada yang bisa melampauinya. Jika Kristus yang maha kuasa dan maha sempurna menyebut dirinya Ben Adam dan Bas Enos, bagaimanakah dengan kita? Ia berkuasa, suci, dan sempurna, tetapi menyamakan dirinya dengan pendosa. Ia adalah raja dan penguasa semesta, tetapi menjunjung tinggi kemanusiaan. Ia membela yang tertindas, mengangkat yang direndahkan, merangkul yang tersisih, menguatkan yang lemah. Kita adalah Ben Adam dan Bar Enos yang hina dan memiliki banyak kekurangan. Karena itu, hargailah sesama orang dan perlakukan siapapun seperti kita diperlakukan. Mereka yang mengaku mengasihi Allah tak akan membenci makhluk yang serupa dengan Allah, yaitu manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ada
3 pokok doa yang untuk hari ini. Yang pertama, kita masih terus berdoa untuk kesehatan kita semua, terutama kita yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk guru kita Sir Suhendra yang sakit, yang rencananya mau dioperasi. Kiranya juga Tuhan dapat memulihkan kesehatan Sir Suhendra. Pokok doa yang kedua yaitu kita berdoa untuk siswa-siswi supaya dapat dengan disiplin, semangat, sungguh-sungguh itu untuk mengikuti setiap pembelajaran mandiri maupun secara online dengan penugasan yang telah diberikan dan dapat kumpul tugas-tugas dengan tepat waktu. Kita masih berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih menyebar, kiranya boleh ditangani oleh pihak pemerintah. Demikian juga keamanan yang ada di masyarakat yang di tengah-tengah masa yang sulit ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungi kita dan aparat bisa bertindak tegas. Ya, sehingga kita ingat ada satu gerakan satu-satu, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami pagi ini kumpul kembali belajar secara online. Kami menyerahkannya Bapa untuk setiap kami, kesehatan kami, kiranya Engkau sendiri menguatkan kami, terutama kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya pagi ini mengingat akan guru kami Sir Suhendra yang sedang sakit, yang rencana mau menjalani operasi. Kiranya Tuhan Kau sendiri dapat memimpin semuanya itu, apa yang dibutuhkan dan apa yang dokter maupun perawat obat, kiranya Engkau serta memberkati. Berdoa juga untuk pemulihannya. Bapa surga, kami juga berdoa untuk siswa yang sekarang ini lagi belajar secara online. Engkau juga sendiri akan memimpin jalannya kegiatan kami pada hari ini, baik listrik yang kami perlukan, jaringan internet maupun laptop atau HP yang kami perlukan supaya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau terus memimpin siswa kami supaya dapat dengan disiplin untuk dapat mengikuti semua kegiatan belajar online ini. Berdoa ya Bapa, mungkin ada banyak tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Kiranya Engkau sendiri akan beri kekuatan sehingga mereka dapat mengerjakan tugas dan dapat menyelesaikannya tepat waktu. Kami berdoa ya Bapa untuk pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Kiranya Engkau membantu pemerintah yang menangani COVID ini, sehingga kami juga berdoa untuk keamanan masyarakat di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintah dapat melindungi dan dapat mengambil tindakan yang tegas. Kami menyerahkannya Bapa untuk semuanya itu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay. Ya, baik, kita akan mulai, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan absensi dulu. Ini saya perlu Bapak sampaikan bahwa semua kegiatan ini Bapak rekam. Nanti biasa Bapak di-upload atau di-share ke YouTube channel Bapak ya, bisa kalian juga bisa ikuti. Nah, oke. Ini yang sudah hadir, ini ada, saya nggak sebut satu persatu, tapi ini namanya sudah ada. Oke. Nah, ya sudah. Ini yang sudah hadir, mudah-mudahan hadir ya. Jangan ada namanya hadir tapi orangnya pergi. Jadi seolah-olah hadir itu juga nggak benar ya. Oke, ini yang peserta yang hari ini. Oke. Oke. Ya. Oke ya. Ini bisa kita lihat peserta yang ikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu lanjutan tentang vektor. Seperti yang Bapak sampaikan dari awal, kita hari ini belajar vektor tentang di dimensi 3. Ya. Oke, Bapak buka dulu GeoGebra-nya supaya bisa kalian ikuti.
Bentar ya, Bapak buka dulu GeoGebra-nya. Kita sabar sedikit. Oke. Oke, sudah buka ya. Oke, bisa kalian lihat di laptop. Kalau kalian pakai laptop atau HP kalian, itu Bapak sudah bukakan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini ada dua hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama ini adalah contoh vektor dimensi 3, tapi pusatnya di titik 0,0. Titiknya di titik pusat lah. Oke. Nah sekarang yang perlu kalian perhatikan, saya besarkan sedikit dulu. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z-nya. Atau sekarang kamu nggak usah pusingkan dengan itu, atau perhatikan di sini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Itu sumbunya. Karena kita menggunakan istilahnya itu berada di dimensi 3. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa kalian perhatikan seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kamu perhatikan tentang vektornya. Pusatnya di sini adalah 0,0. Saya punya vektor yang warna merah, perhatikan vektor yang warna merah dengan vektor yang warna biru, ya, vektor yang warna merah dengan vektor yang warna biru. Nah, pertanyaannya adalah kita mau cari proyeksi skalar ortogonal dengan proyeksi vektor ortogonalnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada pelajaran sebelumnya, bahwa untuk proyeksi skalar dengan maupun proyeksi vektor itu sendiri, yang ortogonal itu yang harus kita lakukan itu adalah kita buat satu garis dari puncak ini. Misalnya kita pertanyaannya itu dari vektor yang warna merah ini terhadap vektor yang warna biru yang di bawah ini. Ya, berarti kita ambil satu titik di puncak vektor yang warna merah atau titik C di sini. Kita tarik satu garis. Garis itu harus tegak lurus. Itulah namanya ortogonal. Jadi dia harus tegak lurus atau 90 derajat. Nah, setelah itu kita bisa cari hasilnya. Jadi hasil proyeksi skalar itu yang warna hitam ini. Yang vektor yang warna hitam ini. Jadi bisa ada dua hal yang kita perlu cari, yaitu pertama itu proyeksi skalarnya atau panjang hasil vektor skalarnya. Yang kedua itu vektor itu sendiri. Nah, waktu di dimensi 2 kita sudah belajar caranya. Jadi cara di dimensi 2 maupun di dimensi 3 itu sama saja. Jadi hanya bedanya itu adalah di dimensinya. Dimensi 2 itu ada sumbu X dan sumbu Y yang sering kita hadapi. Sedangkan kalau dia dimensi 3 berarti ada Z-nya, ada sumbu Z-nya. Nah, sekarang kita bisa perhatikan dulu di sini. Nah, ini angkanya memang ini ya, kita bisa geser vektor yang warna merah ini. Misalnya saya geser, ini saya bisa geser ke atas, ini bisa geser ya. Nah, ketika saya geser, kamu lihat atau saya buka sini. Nih, kamu lihat, yang warna merah ini adalah ada X, Y, Z-nya ya. Kita geser. Ini angkanya pas enggak begitu ini ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita bisa geser-geser seperti ini. Oke. Nah, yang warna yang biru juga ini kita juga bisa geser vektornya. Nah, ini. Jadi bisa digeser vektor P-nya di sini. Nah, kemudian hasilnya itu kita bisa lihat bahwa vektor itu proyeksi vektornya ini. Yang ada tulisannya yang tulisan PAR tuh. Ya, itu vektornya. Jadi ini hasilnya. Hasilnya.
Hasil apa? Hasil proyeksinya. Nah, pertanyaannya adalah dapat dari mana? Kan seperti itu. Dapat dari mana? Yaitu dapat dari hasil pakai rumus. Kalau vektor itu masih ingat rumusnya, yaitu vektor B kali dengan vektor C, ya. Vektor B dan kali dengan C, kemudian dibagi dengan panjang vektor B, yang dikuadratkan lalu kali dengan vektor B itu sendiri. Jadi rumusnya itu persis sama. Jadi ketika kita masukkan, maka hasilnya itu berarti kita mungkin kita bisa menggunakan bilangan yang lebih bulat lagi. Coba Bapak ubah sedikit ya. Misalnya ini 3. Kita pakai bilangan bulat saja. Ini misalnya 2. Kemudian ini misalnya 3. Oke, ini vektornya ya. Oke, vektornya. Lalu vektor daripada B itu juga kita coba pakai vektor. Ini kita ganti sedikit. Ini 5 supaya bilangannya negatif 5. Kemudian di sini adalah misalnya 4. Kemudian ini 0. Oke. Nah, sudah ya. Kita sudah pakai angka bilangan yang lebih bulat. Oke, sudah yang bulat. Nah, kita di sini bisa mendapatkan bahwa hasil proyeksinya adalah ini. Nah, itu dapat dari mana? Tentu dapat dari hasil kali negatif 5 kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya tambah 4 kali dengan 2 ditambah 0 kali dengan 3. Kemudian dibagi dengan panjang daripada vektor B. Panjang vektor B itu ini. Ini panjang vektor B ya. Jadi kita bagi kemudian nanti kalikan lagi kembali ke vektor B. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, itu proyeksi vektor itu sendiri. Kalau proyeksi skalanya itu berarti rumusnya yang sama kita pakai di dimensi 2, yaitu vektor A kali vektor B bagi dengan panjang vektor B. Nah, itu rumusnya. Coba lihat kembali ke buku catatan kalian kembali seperti itu. Jadi intinya adalah rumusnya itu sama, tapi di sini dia pakai dimensi 3. Artinya itu dimensinya itu ada tambah Z lagi. Jadi tambah Z lagi. Di buku LKS kalian juga sudah ada contohnya, ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang karena ini Bapak menggunakan program, jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Misalnya saya geser titik C-nya. Saya geser. Coba kalian perhatikan. Ketika titik C-nya saya geser, kamu lihat geser, maka itu terjadi perubahan nilai daripada ini. Demikian pula yang titik B-nya, vektor B-nya. Saya bisa geser, ya. Jadi ini bisa kelihatan ini. Seperti ini, ya. Nah, karena ini di dimensi 3, maka bisa kita melihatnya seperti ini, ya. Kita bisa putar ya, misalnya A. Kita bisa lihat seperti ini bahwa vektor itu posisinya di dimensi 3. Ya, bisa kelihatan enggak? Ya, seperti ini ya. Jadi ini kita bisa geser-geser vektornya seperti ini, ya. Kalian bisa lihat dia tegak lurus seperti ini, ya. Nah, ini memang sedikit lebih sulit kalau di dimensi 3, ya, tapi tekniknya kalau dasarnya udah tahu gampang, ya. Oke, seperti ini. Oke, ya, yang pertama cukup ya. Oke, sekarang yang kedua, yaitu kita akan melihat kalau itu titik pusatnya itu tidak di 0,0. Jadi bisa kita buka contoh yang Bapak sudah buat di sini. Yang tadi. Oke, sudah ya. Jadi ini contoh yang dimana titiknya tidak pada pusat 0,0. Nah, bisa kamu lihat contoh di sini vektornya
Oke, ini di dimensi 3. Oke, sengaja ini saya buat ada kotaknya di sini, dimensi 3 supaya bisa kelihatan. Nah, di sini adalah vektor pusatnya itu di titik sini, itu berarti di titik poinnya. Ini keluarkan dulu ini. Jadi kita bisa perhatikan bahwa titiknya di sini adalah titik A-nya itu adalah negatif 4, 0 dengan 0. Kemudian di sini ada satu vektor, di mana vektor itu kita katakanlah ini vektornya adalah vektor dari sini ke sini. Nah, dengan demikian kita bisa membuat satu garis. Garis itu tegak lurus. Tegak lurus dengan siapa? Dengan garis yang vektor yang di bawah ini. Jadi ada vektor. Jadi kita kalau lihat di sini, kalau Bapak buat dia gambarnya seperti ini. Agak sedikit susah ya. Ini. Aduh. Oke. Di sini bisa kelihatan bahwa vektornya di sini tegak lurus. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa besar vektor ini merupakan hasil proyeksi dari titik E ke garis vektor yang di bawah sini. Nah, itu yang mau kita cari. Ya. Kemudian kita mau cari berapa panjangnya. Tadi kalau vektornya itu berarti proyeksi vektor. Kalau panjang berarti proyeksi skalarnya. Ya. Nah, caranya gimana? Seperti yang Bapak jelaskan pada yang pertama tadi, yang sudah ini. Pertama-tama kita buat dulu titik yang mau kita cari. Yaitu dari A ke G itu berarti A ke G itu berarti vektor yang bawah. Jadi kita buat dulu vektor A ke G. Nah, ini kebetulan ini ya angka di sini ya. Oke, sudah dibuatkan. Kemudian kita bisa juga melihat panjang vektor dari yang di sini, yaitu vektor A ke E, ya. Nah, kemudian dari sini kita akan coba lakukan pakai rumusnya, masukkan rumusnya. Tinggal kalian kalikan dulu vektor dari E dengan vektor A ke G, sehingga kita kalikan, berarti di sini negatif 4 kita kalikan 2 tambah 0 kali dengan 6 tambah 6 kali 6. Seperti itu. Jadi sehingga kita bisa memperoleh hasilnya adalah seperti itu. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor yang ada di A ke G. Yaitu panjang vektornya di sini adalah 10,39. Nah, kemudian kalau kita bagi, maka vektornya adalah 222 dan panjangnya adalah 3,46. Ya, kira-kira bisa mengerti enggak ya? Karena ini memang agak beda belajar online dengan belajar kalau di kelas ya. Kalau di kelas itu mungkin agak sedikit pelan kita ngajarkannya. Oke. Nah, kemudian titik ini bisa kita geser-geser juga seperti yang tadi ya. Jadi kita bisa ubah. Nah, misalnya, Pak, saya mau ubah titiknya di sini, saya ganti. Ya. Misalnya di sini kita ganti. Oke, kita buat yang baru saja ya. Coba kita buat yang baru saja. Misalnya kita buat satu poligon di sini. Oke. Kemudian dari sini kita bisa buat ya poligonnya bukan prismanya naik. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sudah naik di sini. Bisa kelihatan enggak ya gambar yang ada di handphone kalian? Bisa kalian geserkan. Oke, sini. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini vektornya sudah kita buat.
kita juga bisa move kan. Nah, oke. Ada angkanya nggak begitu bagus ya. Jadi angkanya di sini jelek. Atau pakai yang pasti saja ya. Sebentar kita pakai yang lebih ini saja. Pakai yang bilangan bulat. Oke, saya buat saja misalnya ini. Oke. Bisa kelihatan ya? Oke. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di sini ada titik-titiknya. Oke, coba kita perhatikan titik E-nya. Kita misalnya saya mau kepingin buat satu vektor dari titik A. Ini titik A, saya keluarkan dulu. Ini saya oke, bisa kelihatan titik ini. Oke, ini misalnya saya mau titik F-nya. Saya coba keluarkan. Oke, titik F-nya udah kelihatan ya. Kemudian titik G-nya kita mau keluarkan titik ininya, koordinatnya. Sudah kelihatan ya? Oke. Misalnya dari titik ini kita buat satu vektor. Jadi caranya bagaimana? Kita buat satu vektor dari sini ke titik H. Oke, sudah satu vektor ya. Oke, kita buat lagi vektor yang kedua. Vektor kedua dengan pangkalnya sama, tapi ke titik G. Ya, atau kalian bisa saya putar sedikit, bisa kelihatan di sini ya. Oke, yang garis yang titik-titik itu. Oke, jadi atau saya coba sedikit ininya, warnanya saya agak sedikit turunkan. Nah, supaya kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Oke, pertanyaannya ialah berapakah panjang tentukan proyeksi vektor skalar dengan vektor ortogonal dari vektor H, kita katakanlah vektor H, pada vektor G. Nah, caranya adalah kita buat dulu satu titik dari titik H, kita harus buat satu garis yang tegak lurus. Jadi satu garis yang tegak lurus ini kita buat garis ini pada garis ini. Oke. Bisa kelihatan ya, ini mungkin tak terbayangkan mengapa dia potongnya di bawah. Nah, kalau nggak mau, kalau supaya mau jelas saya bisa geser sini. Oke. Ya, ada sedikit kesalahannya, harusnya saya buat dulu satu segmen garis di sini. Satu segmen garis. Kemudian dari titik ini saya potong dengan garis ini. Nah, sudah kelihatan garis yang ini ya. Itu tegak lurus di sini. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang kalau skalar, berapa panjang hasil proyeksi vektor H kepada vektor G. Jadi caranya gimana? Kalau kalian kan pakai rumus tuh, langsung masukkan rumusnya. Kalau Bapak kan pakai program. Jadi kalau pakai program itu gampang sekali. Pertama sekali saya buat dulu titik potongnya. Jadi pertama buat segmen dulu. Ini. Nah, lalu saya buat titik potongnya. Titik potongnya berarti intersectionnya di sini. Berarti dari garis ini dengan garis ini. Ya kelihatan titik potongnya di sini. Lalu saya bisa membuat, kalau ditanya skalar, berarti saya buat saja segmennya. Ya, segmen dari titik ini ke titik ini. Nah, hasilnya adalah 5,77. 5,77. Nah, kalau itu tanya skalarnya. Kalau ditanya vektornya, berarti saya buat saja vektornya. Jadi tinggal klik sini, masukkan vektor sini ke sini. Oke, vektornya angkanya di sini 3,33, 3,33, 3,33.
Ya, angkanya wah koma-koma tapi cantik sekali ya. Oke. Nah, itu karena saya pakai program. Kalau kalian tidak pakai program, kalian masukkan saja rumusnya. Cuma bedanya adalah ini ada x, y, z. Jadi tinggal kalian kalikan dulu x, y, z-nya, ini kalinya ini dulu. Berarti ini ada vektor u kali vektor v dulu. Ya, atau coba kita ya, u dengan v ya. Ngapain tuh? Tapi lagi belajar, tunggu Dedek. Belajar apa? Iya. Jangan ke YouTube. Oke, sebentar ya. Ini vektor U kalikan dengan vektor V. Oke. Nah, hasilnya 50. Tentu kalian udah tahu ya 50 dari mana? 50 itu datang dari 0 kali 5 tambah 5 kali 5 tambah 5 kali 5. Jadi kalau ditambahkannya berarti dapat 50. Kemudian kita kan sudah dapat panjang dari G. Panjang G itu panjang segmen G. Coba. Ya. Oke. Nah, nanti hasilnya di sini kita bagikan. Oke, berarti ini di mana ya? Sebentar. Panjang vektor. Oke. 8,66 ini ya. Berarti K ya. Oke, kita bisa cari skalanya. Caranya adalah panjang vektor panjang hasil kali vektor U kali V. U kali V yang mana tadi? Bentar. U kali V. Yang 50 itu di mana tadi? Oke. Ya, ada U kali V. Berarti ini B ya. Berarti kita lihat panjang skalanya itu berarti kita bisa bagi ya. B kita bagi dengan K. Oke. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 5,77. 5,77 ini kan sama dengan kalau kita pakai rumus pakai langsung ya. Hasilnya kamu lihat sama. Seperti itu ya. Oke. Kalau yang mau cari vektornya adalah kamu langsung bisa menggunakan masukkan 50 bagi dengan panjang vektor ini yaitu 8,66 ini. Kemudian hasilnya dikalikan dengan dikuadratkan dulu, kemudian dikalikan dengan vektor G itu sendiri. Nah, maka kamu akan mendapat hasil seperti ini. Ya, caranya seperti itu. Oke. Ya, kita sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau sebentar saya tutup dulu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita nanti akan kasih sekarang jam berapa ya? Oke. Kita batas hari ini sampai jam 12 ya tugasnya ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Oke. Ada yang ingin mungkin ditanyakan? Jadi caranya itu saya ulangi, caranya persis sama. Kalau kamu kemarin sudah berhasil kerja dengan yang dimensi 2, caranya persis sama dengan untuk dimensi 3. Ya. Jadi masukkan rumusnya seperti ini, seperti yang sudah pernah dijelaskan. Ya. Oke. Masih ingat rumusnya kan? Oke. Silakan ada yang mau ingin ditanyakan.
Jadi ini memang bagian dari vektor itu memang agak sedikit kesulitan karena dimensinya kan 3. Kalau sering yang kita hadapi itu yang dimensi 2. Coba kalian perhatikan contoh di LKS kalian, yang LKS-nya bawa kan. Jadi LKS itu yang dimensi 3. Ya. Ya, kamu bisa lihat dari halaman 41. Halaman 41 itu soalnya dari halaman 41, kamu bisa perhatikan jawabannya di halaman 42 tentang bagaimana cara mencarinya pada dimensi 3. Vektor yang di dimensi 3. Ya. Nah, bisa buka bukunya di sini ada halaman 42. Nah, kamu bisa ikuti seperti itu. Ya, caranya persis sama dengan dimensi 2, cuma bedanya ini dimensi 3. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau begitu kita langsung saja ya, karena nggak ada pertanyaannya, nggak ada suaranya ya. Oke. Saya tahu di chatting ada bilang agak sulit, memang ini lebih sulit dibanding dimensi 2. Tapi kalau kamu dimensi 2 dapatnya nilainya oke-oke, kemarin nilainya lumayan bagus. Maka untuk ini saya pikir nggak masalah ya, tekniknya saja ya. Oke, kalau nggak ada, Bapak akan sampaikan tokennya ya sekarang ya. Tokennya kalian bisa buka link yang kemarin. Sebentar, saya bukakan tokennya dulu. Untuk yang kelas 10D, tokennya adalah 786531. Itu yang 10D ya. Kemudian kalau untuk 10E, 10D sudah, 10E itu berarti 786532. 10F tokennya adalah 786533. Sedangkan kelas terakhir, kelas G, 786534. Ya, itu tokennya ya, 34. Oke. Sebentar saya akan tampilkan. Oke. Nah, sudah bisa lihat di masing-masing handphone atau laptopnya, itu adalah token untuk mengerjakan soal kita hari ini. Jadi terima kasih untuk waktunya. Materi kita sudah selesai, tinggal satu lagi, yaitu kalian akan suruh buat kalau ada kegiatan mandiri nanti kita lihat minggu depan, yaitu kalian sekaligus pengumuman ya, yaitu melanjutkan mind map yang dulu. Bapak kan pernah sampaikan Bapak kan dulu pernah suruh kalian kerja mind map kan, mind map yang sebelumnya, yang Bapak ada kasih cap itu, masih ingat? Nah, nanti itu kamu lanjutkan, yaitu proyeksi skala dengan proyeksi vektor lanjutannya, kemudian setelah itu baru difoto, baru kirim ke Bapak. Itu kira-kira untuk minggu depan. Kemudian materinya sudah selesai dan siap-siap untuk hadapi ulangan ya. Ulangannya sih materinya tentang proyeksi skalar, proyeksi vektor ortogonal. Materinya 2, cuma dia ada dimensi 2, dimensi 3,
kemudian ada variasi daripada vektor itu sendiri. Oke. Kalau tidak ada, Bapak sampai sini saja. Silakan kalian bisa buka tugasnya. Terima kasih dan selamat siang.